Gak merinding? Merinding. Gua ada lagunya. Apa itu? Merinding ngabulu godokku. Kenapa, Opo? Gak apa-apa, itu saya tahu lagunya, cuman hilang ingatan saya tadi. Oke, dan kita mulai di mana dari Suns memang bermain sebagai mid laner Gashion dan Chow. Dipegang oleh Kiboy. Jadi untuk burst damage dari Onyx Esports, mereka bisa pegang ketika mungkin dari Sancha udah level 2 ya. Dan spike sportnya bisa connect ke lawannya. Ya, saya sudah... Mati? Iya nih. Oke, fokus lanjut lagi. langsung. Ada pertempuran dengan 5 dagger yang memang sudah dikeluarkan. Namun tadi Tonrosnya mulai aja maju ke bagian pas sedikit lagi. Flickernya harus dikeluarkan. First blood akan terjadi. Tidak, karena Kiboy-nya masih bisa selamat. Tapi tidak untuk satu monster jungle yang dimiliki oleh Onyx. Saya sudah bilang tadi Pak, prediksi saya sih draft sih saya menuju ke arah RRQ ya. Kalau saya pribadi ya. Peace. Iya, dan kita lihat di sini di mana nampaknya Kairi seperti yang kita saksikan. Yep. Untuk dari segi jungle farmingnya sama-sama kenceng. Sama-sama punya satu gua lethal counter dan Tonros. Tapi problemnya adalah makin late game, Albert makin lay off. Makin play, Lay off. Makin playoff. fall off. Fall off, ya udahlah maafkan namanya juga nggak bisa bahasa Inggris. Nah, main fall off maksudnya, kamu ini. Ya, maaf. Wih. Oke, saya bersama dengan caster bahasa Inggris nampaknya Eterna RRQ sisanya ke arah Onyx. Karena memang, apalagi dengan Kairi pasti membuat Om Wawa tersenyum ya. Dengan jungler ya kan, dengan Balmond kan. Balmond. Ini dia, ini Tonros versus Lethal Counter. Itu tadi Pak. Ini kita lihat dulu ya. Entah Tonros, entah Phantom Execution, semuanya juga bisa dimanfaatin untuk bisa mendapatkan lagi karena objektifnya. Plus dengan level counter, tapi Kairinya terkena efek dari Fan. Belum lagi ada Ginumia Blast. Mencoba untuk pergi, tapi hilang dia tersebut. Tonros again berhasil mendapatkan first blood. Dan seorang Albert makin membuat dirinya lebih percaya diri untuk mendapatkan satu buah turtle. Dan bahkan bisa kita bilang Bulls di depan sana bakal coba untuk melakukan clear saja. Dia udah bisa dipastikan gak bakal masuk. Karena dia masuk ditangkap Fredrin itu bakal jadi makanan untuk Fredrin dan juga Albert. Dengan Lancelot ya semakin di early, semakin kuat, semakin mundur ke arah belakang, semakin playoff. Semakin Fall off. fall off. Nah, iya, ingetin dong. Fall off MPL season 10. Playoff. Gitu dong. Super dong. Super dong, oke. Oke, tapi sebentar waktu Arki Hosti mereka mendapatkan tadi satu turtle dan juga mereka langsung melakukan pressure. Ini dia yang kita bilang selalu secara terus-menerus juga bahwa tiap kali ada objektif yang didapatkan oleh Arki Hosti, mereka akan mendapatkan follow up juga. Waduh. Langsung digasnya begitu aja. Memang burst damage seperti Gashion sangat dibutuhkan di early game seperti ini untuk menumbangkan langsung ke arah Fredin. Tapi di area yang berbeda. Ada serangan yang memang dilakukan bersihkan pulih kali ini dimiliki oleh cewek. Namun untuk pergerakan dari Kiboy dihancurkan, cewek hanya bisa melihat dari kejauhan. Kalau dibilang adil atau enggak, masih dimenangkan oleh Onyx. Walaupun satu-satu ya, karena Onyx dapat top laner. Sedangkan Araki dapat romer. Silakan Yes, Emblem-nya. weapon master untuk Bruno. Movement, physical attack, marksman-nya, Everest masih ya. Masih dengan Everest, dengan hybrid attack juga. Dan ini, cewek lagi di pressure. Dia dipotong dan dengan tempo yang sama, Arki Hosti. Mereka nyerang di gold. 4 hero bahkan rela untuk ditaruh di sana. Biar cewek gak terlalu cepat ketika melakukan farmingan. Biar nggak kalah early, udah pasti tuh. Ketika 4 hero taruh di area bottom lane itu biar nggak kalah early Cloud-nya. Karena bisa dibilang, Cloud ini agak cukup sulit di early-nya melawan seorang Bruno. Waduh. Stuck Bruno akan sakit habis stun. Flicker ke arah belakang, tapi Flicker. Incandences namanya. Wede. The Ultimate. Boleh. Gila, gue dari England bro. Kecil gue lahir di England. England sebelah mananya. Cuman di bawah ada plating yang memang sudah berhasil dilakukan. Untuk dari shieldnya sudah menghilang. Dan sekarang ada satu pergerakan dari Gus yang memang langsung dihancurkan lagi. Dan di sini efek Terrifying dan juga knockdown yang dihasilkan oleh Fredrin. Semuanya bekerja sama untuk bisa menghancurkan Onyx. RRQ Ozzy mengamuk di early game ini. Yes, energy eruption. Satu buat taunting yang memang bisa dikombinasikan dengan berbagai macam skill yang lain. Ada efek slow, ada efek knock up juga. Dan turtle berbuka. Waduh. Damage-nya Ikeneta, double dagger, full slaughter. Belum cukup, Pin. Masih coba untuk bertahan. Distraction dilakukan. Di Petri. Petri banyak. Oh my God, sampai not blast. Tapi nampaknya Dewe masih mau lebih. Blasting to it. Satu flank. Diamankan dari Kyoshi. Tapi blasting to it by Skylar. Berhasil menutup dari Dewe. Dan Kairi kali ini gak bisa dapetin purple buff-nya. Sorry to say, Kairi. Oh, Dapet dong. what?
Masih dapet dong. Masih bisa dapat. Wait, dia ada berbeda. Skylar sedikit lagi bisa. Ini yang gue sebutkan tadi. Battle Mirror Image adalah penyelamat dan hilang sudah Gusion. Hilang Jaria tersebut. Oke, tapi nampaknya Albert gak berhasil dapetin purple buff. Tapi dia dapetin satu buah Gusion lebih mahal. Dan jangan lupa, sekali lagi aku ingetin, nobar MPL sambil order cap, diskon 90%, scan di Omawa. Waduh. Ya, nice outplay ya tadi. Yang dibuat oleh Skylar juga sekaligus membuat posisi dari Suns. Ini langsung terbuka, tapi Suns daya gedor dia sangat tinggi sekali. RQ Hoshi mereka harus berhati-hati ketika mereka berjalan sendirian tanpa pengawalan dari Finn. Tapi ini bisa dibilang early pressure yang dilakukan RRQ berhasil dengan sesuai planning. Dengan Albert berhasil mendapatkan 3 point kill. Tapi ingat, dengan point kill yang didapatkan dia nggak boleh sembarangan masuk ke dalam. Clay, kemudian Way of Dragon. Way of Dragon berisal dulu pantas Lautar. Berikan seorang pin. Nomor blast tercancel. Tapi Clay harus mundur ke arah belakang. Way of Dragon dikeluarkan untuk defensif. Skylar is coming. Belum ada battle dari Image. Dan ini dia. Blazing duel. From Skylar. Berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Dan pakai mega kill for Albert. Lihat. Kembali lagi ke line up dan Ting bukan bermain, Ting bukan biskuit dan ini dia. The better is well, the better the play. Albert sudah mulai menunjukkan bagaimana kekuatan dan kesaktian dari jempolnya dan sekarang. Purple buff-nya akan mutlak menjadi milik dari Arkeosi. Onyx dalam keadaan yang sangat tertekan dan Arkeosi hanya tinggal membawa game ini menuju ke kemenangan mereka dan satu sama pun bisa mereka miliki. Satu hal, gimana caranya Onyx bawa ke late game? Karena mereka akan kuat di arah mid to the late game. Tapi apakah sampai pertanyaan seperti itu? Blazing duet, di cancel, Asapapol, Keyboy, Take Block, double kill. Didapatkan oleh seorang Keyboy kali ini. Di mana RRQ membuat Albert dapetin 6 point kill. Dia makin lebih kaya raya, makin lebih perkasa, dan akan dapetin item lebih cepat dibanding seharusnya. Oke, sementara Boots masih tetap stay di atas. Albert levelnya mengungguli siapapun yang ada di lane of down di game Gila. kali ini. Mirip banget Lancelot-nya sama Lolong. Sama gua kan. Saya cuman kok ngedes bisa sekali doang. Opung boleh kita skip? Silakan. 6 kali pick 83% untuk win rate-nya dan ini dia. Hero dari Albert yang langsung menjadi poros utama RQ Hoshi. Membongkar pertahanan Onyx Esports. Dengan puncture dia, dengan phantom execution dia, dan bahkan untuk objective play. Ini selalu bisa dipakai dan menumbangkan satu demi satu. Godlike from Bay Alien. Masih mau lebih menjadi pilihan. Looking for double kill. Dan this is it, Albert. Sampai Alien mengabuk. Double kill didapatkan. Fokus ke arah turretnya. Tim Onyx Esports agak sedikit kewalahan dan Suns agak sedikit kebingungan untuk mencoba mempertahankan purple buff dari seorang Kairi. Tapi untungnya Kairi tidak depending on purple buff. Oke, purple buff sekarang berhasil diamankan oleh pemain dari RRQ lagi. Objektif mereka hancurkan lagi. Semakin kecil pertahanan dari Onyx dan semakin berbahaya pula serangan yang akan dikeluarkan oleh pemain RRQ karena mereka menguasai semuanya. Tuan tanah sekarang Pak Mandor Kebon juga mereka. Beda sekarang. 1.300 God Lane area Pung. Ya, dan juga ada 2 steel leg plate itu dipegang oleh Keyboy. Oh, langsung lagi ya. Malefic dia Pung. Oke, dan ada Malefic Roll juga untuk Lancelot. Jadi full physical penetration plus ada true damage setelah ini. Albert, ini unggul jauh banget buat Albertnya dan dia bisa menargetkan untuk hero tipnya seperti Gusion dan bahkan dengan Brunonya juga. Oke, tapi ingat, semua itu ada waktunya untuk seorang Lancelot. Ketika pemegang Lancelot memiliki early di game, dia juga harus bisa membawa game ini akan lebih cepat di bawah 15 menit. Kalau bisa balik lagi. Karena makin ke late game, Albert ini makin tidak berdaya Opung Wawa. Iya, dan itu yang memang tidak diinginkan oleh RQ Hoshi. Mereka sekarang sedang pegang kendali. Kalau bisa memang mereka end game-nya di bawah menit ke-15. Dan Albert masih dengan farmingannya dia. Tapi team fight ya, dengan RQ Hoshi punya Lolita. Ini strong banget. Lolita sebagai target initiate-nya ada banyak. Dan juga dia tiap kali melakukan Dominant Blast selalu ada di dalam rumput dan nggak bisa ditarget oleh tim Onyx Esports. Damage dealt dipegang oleh Clay dan juga Albert. Wah, dikeroyok langsung hilang Boots, hilang langsung. Set up yang sangat sempurna yang mereka lakukan. Luar biasa sekali RRQ. Oh, Brisa dulu pas Albert tershutdown. Nomor blast, dapetin stun, tanpakan Kairi, double kill. Lagi bawah table kill. Maniac from Klika, Israel, dan this. Maniac! Seven! Oh my God! Seven!
Savage, dan Savage itu dia. Kekuatan dari masing-masing player RKOC dikeluarkan di game yang kedua. Savage Israel! Oh my God! Ini bencana untuk tim Onyx Esports! Wow, semakin membara, semakin panas lagi Land of Dawn. Ini baru game yang kedua loh. Apa ceritanya nanti di game yang ketiga dan juga seterusnya. Oke, tapi lihat Onyx Esports, walaupun terkena Savage, gak masalah, dia masih reset, dia masih coba untuk melakukan catch up. Dia coba untuk masih mengejar. Gimana caranya? Dia masih punya high ground defensif. Walaupun bisa kita bilang, Suns clear-nya cepat tapi untuk 1 wave. Bukan untuk 3 wave. Iya. 1 wave aja. Dan bahkan sebenarnya nggak punya hero untuk bisa clear wave cepet banget ya buat Onyx Esports. Dan hero tabrak yang dimainkannya Onyx Esports mereka kan dive in composition. Dan tiap kali mereka dive in, itu ada Frederick yang selalu menghentikan langkah-langkah mereka. Knock up-nya dari Brave Assault, adanya juga Energy Eruption untuk taunting. Dan membuat boots-nya, Kyrie-nya ini nggak nyaman sama sekali. Dan Kyrie dengan Balmond dia 89% win rate-nya. Lebih tinggi dibandingkan dengan Lancelot dan lebih safe pastinya untuk gameplaynya. Tapi dari kondisi terdesak seperti ini, RKOC mereka tinggal nunggu juga. Karena berulang kali positioning Lolita Vayne ini yang harus diwaspadai. Yep. Dia bebas kasih charge-nya. Dia juga bisa kasih 16-nya. Aku lihat, Pung, Kyrie ini dimakannya tuh bukan sama Albert. Dimakannya sama Skylar sama si Clay. Clay Skylar yang bikin dia tuh gak bisa ngapa-ngapain. Efek Terrify. Itu. Lagi muter pusing. Linglung. Pusing beneran akhirnya. Beneran. Jadi dia udah muter pusing sendiri. Dia butuh pasta teramol. Wah, saya nggak bisa benerin nih. Itu kan jenis. Oke. Pasta teramol itu jenis, bukan merek. Oke, lanjut lagi. Purple buff pun masih tersedia di area tersebut. Tapi mereka tidak menghiraukan. Mereka lebih berfokus untuk bisa mendapatkan kolor. Sekarang menit ke-12. Sudah langsung dimulai oleh mereka tanpa adanya kontes. Harusnya dilakukan oleh pemain Onyx Esports karena tertinggal begitu jauh. RKOC hanya tinggal selesaikan game ini. Tanpa gangguan yang berarti harusnya. Konsil. Mencoba untuk ke arah belakang. Suns. Dia respon dengan cepat. Sakit banget Itu dia Suns. Instingnya nyala ketika ada tercium bau-bau yang tidak enak di arah jungle dari seorang Kyrie. Kyrie mundur. Suns mundur. Dan player gold by UBS Gold dimenangkan oleh Albert. Catch up dari gold lane. Dan juga dari jungler Onyx masih belum bisa mengejar, Opung. Jauh banget sih, selisih 3.000 ya dari dua jungler. Jauh BGT. Banget dari levelnya juga, tapi ada BOD. Itu udah selesai buat siapa tadi, ada BOD-nya. BOD sudah didapatkan ya. Tapi lihat wave yang buat selanjutnya. Buat cewek. Cewek berhasil mendapatkan BOD. Berhasil menuju ke arah belakang. Skylar bakal coba untuk menjaga positioningnya terlebih dahulu. Tidak akan melakukan diving. Karena lihat tengah super minion yang bergerak. Karena itu akan menjadi tujuan utama dari tim RKOC. Dengan adanya high ground, dengan adanya damage, dengan adanya defensive yang dilakukan. R7 masih mau lebih. Gak ada placement flicker. Gak dapat siapapun. Tapi Suns kali ini terbakar oleh seorang Clay. R7 terbakar di depan. Dan Suns di take down. Wow, dan lihat akan terbakar Vayne. Masih terbakar. Plastic to win. Berhasil mengajak backline. Dan RKOC take the game home. Satu sama. Semakin panas lagi. Ini dia final yang ingin kita lihat saling berbalas dari tiap round yang memang tersedia lewat best of 7. RRQ bukan hanya mendapatkan kemenangan, mereka juga mendapatkan savage moment. Dan tentunya Onyx Esports harus lebih reset lagi. Karena mereka melihat RRQ reset setelah game yang pertama, dia harus reset untuk game yang kedua. Ya. Dan makanya aku bilang, entah kenapa Bung, draft. Aku selalu melihat dari draft, prediksi yang aku pilih itu by draft.